Duh guys, sorry aku baru join. Aku lupa nih kita masih ada diskusi cross matching nih. Sorry ya, aku telat join. Iya, iya, nggak apa-apa, Kis. Oke, kita langsung diskusi aja ya nih. Jadi kan kemarin kita ngebahas jurnal tentang cross matching nih. Jadi kan kalau sebelumnya kita udah praktikum nih. Kalau praktikum serosumnya kan kita ada pakai Regen Coms tuh. Nah, dia itu cukup membahas untuk ngelibatin globulan anti-human kan. Nah, jadi untuk di jurnal ini tuh dia beda. Jadi dia ngebahas tentang flow cytometric cross matching yang dimana dia itu tes untuk menilai adanya antibody HLA. Nah, dia itu ada istilahnya FXM. Nah, FXM ini bertujuan untuk mengevaluasi donor dan resipien histokompatibilitas atau yang lebih sering dikenal dengan FHK gitu. Nah, dia itu merupakan faktor yang menentukan ketahanan individu terhadap penyakitnya gitu. Oh gitu. Nah, terus kalau permasalahan dan cara ngatasin permasalahan ini gimana ya, Kis? Nah, jadi di jurnal itu dia pengujiannya tuh dia masih terbatas gitu ya karena ada antibody non HLA-nya yang dimana reaksi ini tuh bisa nyebabin donor tidak dapat diterima. Nah, jadi di sini tuh ada istilahnya pemblokir anti-idiotip yang bisa ngebantu mencegah hasil cross-match-nya. Nah, lebih jelasnya mungkin kita diskusi aja sih langsung ya. Oh iya, aku mau nanya dong, kalau untuk metode pengujiannya itu gimana ya, Kis? Soalnya kemarin kan aku sempat baca literatur nih. Terus untuk menguji ini kita mulai dengan menentukan konsentrasi efektif antibodi penghambat dari si anti-idiotipnya. Terus antibodi penghambat ini dititrasi menggunakan serum yang dikumpulkan dari pasien dengan infus yang diketahui dengan RTX atau ALM-nya. Gitu. Nah, iya Jar, kurang lebih gitu tuh. Tapi sebelumnya tuh sebenarnya ada dilakuin deteksi antibody HLA fase padat sama analisis sitometrik. Nah, tapi guys, aku tuh sebenarnya masih bingung nih ya. Untuk analisis sitometriknya itu ada batas atau rentan tertentu nggak sih untuk validasinya? Menurutnya gimana ya? Oh iya, Kis. Nah, terkait itu tuh ada. Aku tuh sebenarnya udah baca sih terkait literatur terkait pengujian VXM ini untuk validasi, untuk memastikan kontrol positif dengan kontrol negatif. Nah, untuk kontrol negatif, serum manusia itu normal, NHS itu 121 sampai 129, berdasarkan saluran median. Nah, kalau misalkan NHS itu untuk LT, itu tuh ada 167 sampai 285 MCS untuk TLP. Kayak gitu, Kis. Oh gitu, oke ya, thank you ya. Nah, oh ya, tadi kan jadi kan juga ngejelasin nih yang penentuan konsentrasi aktif pemblokiran antibody. Nah, aku mau nambahin penjelasan juga sih ya dikit. Antibody penetralisinnya itu kan digunain untuk anti-idiopatik tuh. Nah, yang secara khusus menargetkan daerah variabel RTX-nya dan mencegah ikatan dengan antigen permukaan sel. Nah, jadi sampai serumnya itu dibiarkan tidak diobati atau diobati, itu maksudnya itu perlakuannya ya. Nah, jadi itu digunakan dengan PBS, ARTX, dan juga AALM. Nah, atau dalam kombinasi juga bisa dan juga antibody anti-HLA-nya juga dianalisis. Nah, jadi kan ada nilai intensitas fluorescence, itu MFI. Nah, itu rata-ratanya itu ditentukan pada lab scan 3D. Nah, jadi jika lebih besar atau sama dengan 1000 LKL, itu dianggap sebagai hasil yang positif. Nah, kita bisa lihat juga tuh guys, di jurnal tuh ada sampel 2. Jadi di tabelnya itu yang sampel 2 itu menunjukkan peningkatan LKM ketika membandingkan berbagai perlakuan awal serum dengan kontrol yang tidak diobati atau dengan perlakuan tadi gitu. Nah, iya benar sih. Nah, untuk pembahasan antibody dan anti-idiotip itu kan untuk menghilangkan reaktivitas cross-match positif palsu karena terapi biologis gimana ya. Nah, soalnya berdasarkan literatur yang pernah aku kaji, sampel atau serum yang kita obati itu dengan PBS, RTX, atau ARM itu dievaluasi untuk setiap pasien. Nah, kan pada saat reagen pemblokiran dan PBS yang itu kita gunakan, itu kan menggunakan pengecaran 1:10. Nah, untuk mengobati serum karena efektivitasnya dalam pemblokiran biologis. Nah, kalau dalam jurnal ini dibahasnya bagaimana ya, Fis? Oh, kalau itu ada ya. Jadi serum pasiennya itu diobati dengan RTX tadi yang diuji dengan perlakuan tidak diobati dan juga diobati. Nah, jadi dengan PBS itu menyebabkan kecocokan sel B yang sangat positif, seperti yang kita harapkan gitu kan. Nah, jadi dengan ada juga sih sebenarnya perbedaan dengan MCS yang dia mati. Tapi dari pengobatan serum dengan RTX ini menunjukkan bahwa adanya penurunan nyata pada MCS itu dari sel B-nya. Jadi itu perubahan rata-ratanya itu dapatnya minus 97%. Nah, jadi dari hasil cross-match negatif itu seperti tabel yang 2 tuh ya, ada di jurnal. Nah, jadi dia itu ada pengamatan serupanya juga. Nah, dilakukan dengan menggunakan antibodi pemblokiran AALM-nya. Nah, sampel serum dari pasien yang diinfus ALM itu menyebabkan FXM tadi yang ada sel T dan B-nya itu sangat positif pas diuji rapi dan juga diencerkan dengan PBS. Nah, pengobatan serum ALM ini mengurangi MCS sel T dan B tadi. Nah, akhirnya tuh rata-rata presentasi perubahan masing-masing itu bisa dicapai 99% dan juga 95%. Gitu tuh. Kita bisa lihat di tabel 2-nya, guys.
Oh, jadi untuk validasi antibodi pemblokiran anti-idiotop di hasil crossmatch positif itu dengan rituximab-nya itu rata-rata sel B-nya persen perubahannya itu minus 97%, atau alemtuzumab-nya rata-rata sel T-nya untuk persen perubahannya itu berhasil, iya nggak? Jadi berhasil Jer. Pokoknya ujung-ujungnya dia tuh bisa didapat 99% dan juga 95%. Nah, mungkin itu sih ya guys, jurnal yang kita kaji tentang cross matching kemarin. Mungkin makasih ya guys untuk waktunya, Ya, diskusinya. Oke, makasih Thank you juga, Jer ya. guys. Oke, Iya. aku akhiri ya Zoom-nya. Aku izin lah ya. Dadah. Dadah. Gitu, guys. Aku Dadah. juga, bye. Assalamualaikum.